Halo semuanya, balik lagi di Lorong Gaib Channel. Tempatnya cerita-cerita horor paling beda dari yang lain. Kali ini, gua mau ceritain kisah yang katanya cuma mitos. Tapi anehnya banyak orang yang bilang ini beneran kejadian. Tentang dusun terlarang di pedalaman hutan Kalimantan. Katanya, penduduk di sana bukan manusia. Ceritanya ini gua dapat langsung dari kakak kelas gua waktu kuliah dulu. Namanya Bang Dimak. Orangnya tuh bisa dibilang tipe petualang sejati lah. Suka banget explore tempat-tempat aneh. Apalagi yang katanya serem, makin dia penasaran. Gak heran sih, dia sering naik gunung, masuk hutan, bahkan camping sendirian di tempat yang menurut orang lain tuh udah jelas-jelas angker. Nah, sekitar tahun 2017-an, Bang Dimas ini ngajakin 3 temennya buat trip ke Kalimantan. Bukan trip biasa ya. Mereka pengen explore pedalaman hutan Kalimantan yang katanya belum banyak orang jamah. Temen-temennya itu ada Randy, Ojan, sama Siska. Mereka semua tuh udah kayak sahabatan dari lama. Jadi udah biasalah kalau jalan bareng. Apalagi ke tempat-tempat ekstrim. Dari awal rencana, warga lokal udah ngingetin. Mereka bilang, hati-hati kalau mau masuk hutan di sana, soalnya gak semua area aman. Ada beberapa bagian hutan yang katanya tuh kayak, istilahnya, terlarang. Tempat itu gak masuk peta resmi, gak semua orang bisa nemuin, dan kalau nekat masuk, ya siap-siap aja nanggung akibatnya sendiri. Tapi ya namanya juga anak muda, makin dilarang makin penasaran. Apalagi buat Bang Dimas, itu kayak tantangan tambahan. Paling juga cuma cerita buat nakut-nakutin pendatang, kata dia ke teman-temannya. Akhirnya mereka berempat berangkat. Perjalanan awal sih masih biasa aja. Mereka naik perahu kecil nyusurin sungai, terus lanjut jalan kaki. Hutan di Kalimantan tuh bener-bener luar biasa sih. Pohonnya gede-gede, udara lembab, suara burung, serangga, sama binatang liar kadang kedengeran. Tapi makin dalam mereka masuk, suasana mulai beda. Hari pertama jalan kaki, mereka masih ketawa-tawa, semangat, foto-foto, update story Instagram lah kayak biasa. Tapi masuk hari kedua, mereka mulai ngerasain hal-hal aneh. Kayak, tiba-tiba suara hutan tuh hilang. Biasanya kan, di hutan rame ya, suara jangkrik, burung, daun-daun gerak kena angin. Ini bener-bener hening. Kayak dunia berhenti sebentar. Randy mulai ngomel. Kalian ngerasa gak sih? Kok sepi banget ya? Ojan ngejawab. Iya, nih. Kayak, hawanya beda. Bang Dimas masih santai. Udahlah, paling cuma karena kita makin dalam ke hutan. Biasa aja itu MAH. Tapi perasaan aneh itu gak hilang. Bahkan, sinyal HP mulai hilang total. Padahal sebelumnya walaupun di hutan, masih ada titik-titik sinyal kecil lah. Ini bener-bener hilang. GPS pun gak bisa kebuka. Mereka mulai agak panik, tapi tetap berusaha tenang. Apalagi logistik mereka mulai menipis. Stok makanan tinggal dikit, air minum juga udah setengah habis. Pas udah jalan lumayan lama, mereka nemuin jalan setapak kecil, kayak bekas sering dilalui orang. Jalan itu tuh kayak menyempil di antara semak-semak. Dan jujur aja kalau gak jeli, bakal kelewat gitu aja. Randy lihat pertama kali, terus dia manggil yang lain. Sini deh, kayak ada jalan. Mereka berhenti bentar, lihat-lihatan, nimbang-nimbang. Jalan itu arahnya ke dalam hutan lagi, tapi di GPS HP mereka, tempat itu kosong. Gak ada tanda-tanda dusun. Gak ada peta, cuma warna hijau doang, polos. Siska mulai ragu. Ini aman gak sih? Gua takut malah makin nyasar. Tapi Bang Dimas, kayak biasa, tetap ngeyakinin yang lain. Kalem aja, paling ini jalan orang-orang lokal, siapa tahu ke pemukiman. Karena logistik makin dikit, sinyal hilang, mereka mutusin buat ikutin jalan setapak itu. Awalnya sih kayak biasa aja, jalan sempit, kanan kiri pohon-pohon besar, akar-akar ngejulur kemana-mana. Suasana mulai gelap walaupun masih siang, karena saking rapetnya pepohonan nutupin sinar matahari.
Setelah jalan beberapa menit, mereka ngeliat ada bangunan. Awalnya samar, tapi makin dekat makin jelas. Rumah-rumah kayu tua, modelnya jadul banget, kayak rumah zaman dulu sebelum ada listrik. Atapnya dari daun rumbia, dindingnya papan kayu lapuk, beberapa kelihatan udah mulai miring. Dusun kecil itu benar-benar kayak desa yang ketinggalan zaman. Tapi anehnya, gak ada suara kehidupan. Biasanya kalau masuk dusun, minimal ada suara orang ngobrol, ayam berkokok, anak kecil main, atau suara perabot. Ini benar-benar sepi, yang kedengeran cuma daun-daun jatuh, dan suara angin lemah yang kayak bisikan. Mereka mulai masuk pelan-pelan. Jalan di dusun itu dari tanah, agak becek, daun-daun kering berserakan di mana-mana. Gak ada kendaraan, gak ada alat modern. Semua serba kuno. Mereka mutusin buat duduk sebentar di dekat salah satu rumah buat istirahat, ngecek kondisi. Baru aja mereka duduk, tiba-tiba ada sosok keluar dari salah satu rumah. Seorang bapak-bapak, badannya kurus, kulitnya pucat kayak gak pernah kena matahari. Mukanya aneh, matanya item polos, gak kelihatan bola matanya, kayak bolong gitu. Siska langsung bisik-bisik ke Bang Dimas. "Bang, lu lihat matanya gak?" Bang Dimas diam, ngerasa mulai ada yang gak beres. Tapi sebelum mereka bisa mikir, makin banyak orang keluar rumah. Penduduk-penduduk lain mulai muncul, jalannya pelan, diam, matanya semua sama. Item bolong, kayak bukan manusia. Situasi makin mencekam. Mereka semua cuma diam, ngeliatin Bang Dimas dan teman-temannya. Gak ngomong apa-apa, gak senyum, ekspresi datar. Cuma tatapan kosong yang bikin bulu kuduk berdiri. Randy udah gemeteran. "Gua rasa, kita harus cabut deh, ini tempat gak bener." Tapi pas mereka mau muter balik, jalan setapak yang tadi mereka lewatin tiba-tiba ketutupan kabut tebal. Secepet itu, kabut nutupin seluruh area. Pandangan mereka cuma beberapa meter ke depan. Sisanya putih semua. Suara-suara aneh mulai muncul, kayak bisikan kecil dari segala penjuru. Siska mulai panik, nangis kecil. "Bang, gua takut." Bang Dimas masih berusaha tenang, tapi dia tahu mereka udah masuk ke tempat yang seharusnya gak mereka datengin. Dan dari situ, petualangan mereka berubah jadi mimpi buruk yang gak pernah mereka bayangin sebelumnya. Kabut makin tebal, bener-bener nutupin seluruh pandangan. Bang Dimas sama yang lain cuma bisa lihat beberapa meter ke depan. Sisanya putih semua, kayak masuk ke dunia lain. Angin di sekitar berubah jadi dingin. Beda banget sama hawa hutan Kalimantan yang biasanya lembab dan panas. Ini dinginnya nusuk ke tulang, bikin badan bergetar sendiri. Suara bisikan samar-samar makin jelas, kayak ada yang ngomong, tapi bahasanya gak mereka ngerti. Mereka berdiri diam, nunggu kabut mereda, tapi makin lama malah makin tebal. Di antara kabut itu, sosok-sosok penduduk dusun tadi makin banyak yang berdatangan. Jalannya pelan, mukanya semua sama, pucat, matanya item bolong, kayak bayangan manusia tapi ada yang aneh. Mereka gak ngomong apa-apa, cuma ngeliatin Bang Dimas dan temen-temennya, seolah-olah mereka tuh mangsa. Siska udah nangis kejer. Randy mukanya pucat kayak ngeliat setan beneran. Ojan diam nunduk, badannya gemeter. Bang Dimas yang biasanya paling berani aja, kali ini ngerasa nyesel udah nekat masuk sini. Tapi dia tetap berusaha tenang. "Kita gak bisa diam di sini terus. Kita harus cari jalan keluar," bisiknya. Mereka berempat pelan-pelan mundur, nyari arah jalan setapak yang tadi mereka lewatin. Tapi pas mereka muter ke belakang, gak ada jalan itu lagi. Kayak tiba-tiba hilang, ketutupan kabut, atau malah gak pernah ada. Sekarang yang kelihatan cuma deretan rumah kayu tua, pepohonan tinggi di kejauhan, sama sosok-sosok penduduk aneh itu yang makin banyak muncul. Di salah satu rumah, pintunya kebuka, keluar nenek-nenek tua banget, rambutnya panjang, putih semua, mukanya keriput kayak kertas kusut, matanya sayu, tapi dia doang yang kelihatan agak normal dibanding penduduk lain. Nenek itu jalan pelan,
kakinya nyeret tanah. Terus dia ngomong. Suaranya pelan tapi jelas banget di telinga mereka. Kalian gak seharusnya ada di sini. Bang Dimas maju dikit, nahan rasa takut. Bu, ini dusun apa ya? Kita nyasar. Nenek itu geleng pelan, nafasnya berat. Ini bukan dusun biasa. Ini tempat yang hilang. Tempat yang gak pernah ada di peta kalian. Kalian gak boleh kesini. Randy potong, suaranya setengah gemeter. Tapi kita gak sengaja, Bu. Tadi cuma nyari jalan keluar. Nenek itu ngelirik tajam. Terus dia nunjuk ke kabut tebal yang nutupin sekitar mereka. Begitu kalian masuk sini, susah buat keluar. Kecuali kalian ngerti caranya. Bang Dimas mulai ngeh kalau tempat ini emang bener-bener aneh. Dusun ini kayak gak nyata. Kayak dusun hantu yang cuma muncul di waktu tertentu. Dia ingat cerita warga lokal tadi, soal tempat terlarang di hutan yang katanya gak ada di peta. Ternyata beneran ada. Dusun ini kayak kebalik sama dunia nyata, tempat di mana manusia dan makhluk lain nyampur, tapi bentuknya gak kayak manusia biasa. Sementara mereka ngobrol sama nenek itu, penduduk lain masih ngelilingin mereka. Ada yang berdiri di pojokan, ada yang duduk di depan rumah. Semuanya diam, ngeliatin, kayak patung hidup. Kabut di sekitar makin pekat, bikin suasana kayak mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Nenek itu nyuruh mereka masuk ke salah satu rumah buat ngobrol lebih jelas. Rumah itu kelihatan tua, papan kayunya udah mulai rapuh, atapnya bocor dikit, dalamnya gelap, cuma ada penerangan dari lampu minyak kecil di pojok ruangan. Mereka duduk di lantai. Nenek itu duduk di kursi reot sambil ngelus-ngelus rambutnya yang panjang. Nenek mau bantu kalian keluar. Tapi dengerin baik-baik, kata si nenek. Dia cerita, dulu tempat ini dusun biasa, dihuni manusia kayak pada umumnya. Tapi puluhan tahun lalu, ada kejadian aneh. Katanya, ada rombongan orang luar kayak mereka yang masuk sini. Tapi mereka bawa niat buruk, sombong, ngerusak hutan, ambil hasil bumi seenaknya. Bahkan katanya ada yang nyoba ritual aneh-aneh buat nyari pesugihan. Sejak saat itu, dusun ini dikutuk. Penduduk asli hilang. Tapi, bayangan, mereka masih ada. Jalan-jalan tiap malam, hidup kayak biasa tapi sebenarnya mereka udah gak manusia lagi. Dusun ini ketutup kabut tebal, gak ada di peta. Dan cuma orang-orang tertentu yang bisa kesasar ke sini. Kalau udah masuk, gak gampang keluar. Ada aturan yang harus dipatuhi biar bisa balik. Pertama, selama di dusun ini, gak boleh nyebut nama asli. Kedua, jangan makan atau minum apapun dari sini, sekalipun ditawarin. Ketiga, jangan percaya sama apa yang dilihat, karena gak semua itu beneran nyata. Bang Dimas nyimak serius. Otaknya muter nyari cara keluar. Randy sama Ojan udah pucat. Siska masih nangis kecil. Tangannya dingin kayak es. Kalau kita ikutin aturan itu, kita bisa balik ke jalan semula, tanya Bang Dimas. Nenek itu diam sebentar, terus jawab, bisa, tapi kalian harus kuat mental. Tempat ini suka nipu, suka nunjukin hal-hal yang bikin kalian lengah. Tiba-tiba dari luar rumah, ada suara langkah kaki. Penduduk-penduduk tadi makin dekat ke rumah itu. Mereka berdiri di depan jendela, ngintip, matanya hitam polos, ekspresinya datar, kayak nunggu sesuatu. Nenek itu berdiri, jalan ke pintu, terus ngeluarin semacam kain merah dari balik bajunya. Dia ikat di gagang pintu. Kain ini penanda, biar mereka tahu kalian tamu, bukan bagian dari mereka, kata si nenek. Malam itu, mereka disuruh nginep di rumah tua itu. Neneknya bilang, pagi hari kabut bakal ngurang. Mereka bisa nyari jalan keluar kalau hati-hati. Tapi sebelum itu, mereka harus lewatin malam ini. Malam makin gelap, suara aneh makin jelas. Ada bisikan, suara ketawa kecil, kadang kayak ada langkah kaki di atap. Pintu depan diketok pelan-pelan, kayak ada yang nyoba masuk. Randy udah gak kuat, mukanya pucat, matanya merah nahan nangis. Siska udah nutup kuping, nunduk di pojok ruangan. Ojan diam aja, badannya gemeter. Bang Dimas tip melek, jagai temen-temennya.
Matanya ngeliat kayak jendel. Dari luar, dia bisa lihat sosok-sosok penduduk itu masih berdiri di sana, ngeliatin, diam, kayak patung hidup. Sesekali ada yang jalan pelan di depan rumah, tapi gak pernah masuk. Mereka cuma ngintip, matanya hitam, wajahnya kosong, ekspresi mereka kayak gak punya jiwa. Jam demi jam berlalu, suasana makin mencekam. Hutan di luar kayak berubah bentuk, kadang pohonnya kayak bergerak sendiri. Bayangan aneh muncul di antara kabut. Bang Dimas ngerasa ini bukan mimpi, ini beneran, dan dia nyesel udah gak dengerin warga lokal waktu itu. Tapi sekarang udah telat buat nyesel. Satu-satunya cara adalah nunggu pagi, ikutin aturan si nenek, dan cari jalan keluar sebelum mereka beneran jadi bagian dari dusun ini. Malam itu bener-bener gak beres. Jam di HP udah gak berfungsi, baterai tinggal sisa sedikit, sinyal nihil, dan waktu kayak berhenti di situ-situ aja. Mereka gak tahu ini udah tengah malam atau baru jam 10. Yang jelas suasana di luar makin seram. Dari balik jendela, Bang Dimas masih bisa lihat sosok-sosok penduduk dusun itu berdiri diam kayak patung. Beberapa ada yang jalannya pelan banget, kayak ngambang. Langkah kakinya nyaris gak kedengeran. Bayangan mereka panjang-panjang karena diterangin cahaya bulan samar dari balik kabut. Randy duduk di pojok. Mukanya udah keringetan dingin, bibirnya gemetar. Bang, gua ngerasa gak enak banget. Ini tempat bener-bener gak masuk akal, katanya pelan. Siska masih meluk lututnya, matanya merah, nangis kecil, suaranya pelan. Gua pengen pulang, gua gak kuat. Ojan diam aja. Tapi kelihatan banget dia nahan panik. Tangannya megang senter yang udah mulai redup cahayanya. Bang Dimas tetap berusaha tenang. Walau jujur, ini pengalaman paling absurd sekaligus paling serem seumur hidup dia. Biasanya dia suka tantangan, suka masuk hutan, naik gunung, atau camping di tempat sepi. Tapi ini, beda. Dari dalam rumah, kedengeran suara ketukan pelan di pintu kayu. Tuk tuk tuk. Semua langsung diam. Nenek yang tadi bantu mereka, udah tidur di sudut ruangan. Tapi Bang Dimas yakin nenek itu denger juga. Cuma pura-pura tidur atau emang udah biasa sama kejadian kayak gini. Tuk tuk tuk. Suara ketukan makin kencang. Kayak ada yang maksa masuk. Dari sela-sela pintu, ada bayangan orang berdiri. Tapi kalau dilihat baik-baik, tingginya gak normal. Kayak lebih tinggi dari manusia biasa. Bahunya kecil, lehernya panjang, kepalanya miring ke satu sisi kayak orang patah tulang. Siska nutup mukanya. Randy makin kenceng doanya. Ojan diam nunduk. Bang Dimas nyoba nekat ngintip dikit lewat jendela lain. Di luar, penduduk-penduduk tadi masih berdiri. Matanya hitam bolong, mukanya datar. Beberapa senyum aneh kayak maksa, kayak orang kaku. Ekspresi wajah yang gak natural sama sekali. Ada yang duduk jongkok, ada yang nyender di tembok rumah. Tapi tatapan mereka semua ke arah rumah ini, seolah-olah nunggu sesuatu. Nenek tua yang tadi bantu mereka tiba-tiba ngomong pelan. Suaranya berat tapi jelas. Ingat, jangan buka pintu, jangan keluar, biarin aja mereka nunggu. Bang Dimas ngangguk, dia nahan diri, walau penasaran dan takut campur aduk. Suara ketukan di pintu makin lama makin kencang. Kayak yang di luar udah kesel nunggu. Tuk tuk tuk. Brak. Pintu digedor kencang. Semua kaget. Siska langsung nangis lagi. Randy udah jongkok sambil nutup kuping. Ojan megang senter sambil gemeter. Tapi anehnya, pintu itu gak jebol. Cuma bergetar dikit. Terus suara ketukan berhenti. Setelah itu, suara langkah kaki mulai ngejauh. Kabut di luar kelihatan gerak-gerak. Sosok-sosok itu pelan-pelan hilang lagi, kayak ngeblend sama kabut. Beberapa menit kemudian, suasana di luar kembali sunyi. Cuma suara angin lemah dan dedaunan gerak pelan yang kedengeran. Nenek itu duduk lagi di kursinya, matanya setengah merem, dia ngomong lagi. Malam pertama selalu kayak gitu, mereka ngetes kalian. Kalau kalian buka pintu atau keluar, kalian gak bakal balik lagi. Semua diam, suasana hening. Mereka cuma bisa nunggu sampai pagi, berharap kabut beneran hilang,
dan mereka bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Gak lama setelah itu, Siska ketiduran karena kecapean nangis. Randy juga udah rebahan di pojokan. Ojan masih melek, tapi matanya sayu. Bang Dimas yang paling melek. Dia nyoba kuat, walau badan pegel, pikiran muter terus, nyari cara keluar dari sini. Beberapa jam berlalu, atau entah berapa lama, kabut di luar mulai menipis, suara-suara aneh berkurang, dan cahaya matahari tipis-tipis mulai nyorot ke sela-sela papan rumah. Pagi tiba, tapi dusun itu masih sama. Rumah-rumah kayu tua masih berdiri, suasana sepi, dan penduduk-penduduk aneh itu entah kemana. Cuma ada beberapa jejak kaki samar di tanah. Kayak mereka emang beneran ada, tapi bayangannya udah hilang lagi. Bang Dimas ngebangunin yang lain. Ayo, kita harus siap-siap, kabut udah mulai ngurang. Nenek tua itu ngasih mereka kain merah kecil. Katanya buat penanda biar mereka gak dianggap bagian dari dusun ini. Dia juga ngasih peringatan terakhir. Ingat, jangan pernah nyebutin nama asli kalian selama di sini. Dan jangan gampang percaya sama apapun yang kalian lihat. Semua angguk, walau masih setengah takut, setengah gak percaya. Mereka keluar rumah, jalan pelan-pelan nyusurin dusun itu. Nyari jalan setapak yang kemarin hilang ketutupan kabut. Tapi sepanjang jalan, mereka lihat hal-hal aneh lagi. Ada rumah yang dalamnya kosong. Tapi kalau dilihat sekilas, kayak ada bayangan orang gerak-gerak. Ada pohon yang daunnya merah kayak darah, akar-akarnya gerak sendiri kayak ular. Bahkan di pojokan dusun, mereka lihat sosok anak kecil duduk sendirian. Mukanya nunduk, rambutnya nutupin muka, tapi badannya kayak melayang dikit dari tanah. Siska udah mau nangis lagi, tapi Bang Dimas ngiyakinin. Udah, fokus aja, ingat omongan nenek tadi, ini cuma tipuan, jangan dipercaya. Akhirnya, setelah muter-muter, mereka nemuin jalan setapak itu lagi. Kabut udah makin tipis, sinar matahari mulai masuk, hawa hutan balik ke suhu normal, walau rasa aneh masih kerasa di sekitar mereka. Mereka jalan cepat nyusurin jalan itu, sambil berdoa gak ketemu hal-hal aneh lagi. Dusun itu makin lama makin jauh di belakang mereka. Sosok-sosok penduduk aneh udah gak kelihatan lagi, cuma suara burung sama daun-daun gerak yang kedengeran. Setelah jalan berjam-jam, akhirnya mereka keluar dari area itu, nemuin aliran sungai kecil yang sebelumnya mereka lewatin. Dan sinyal HP mulai muncul lagi, walau cuma 1 atau 2 bar. Mereka semua napas lega, ngerasa kayak baru kabur dari neraka. Tapi anehnya, pas Bang Dimas ngecek peta di HP, posisi mereka jauh banget dari titik awal mereka nyasar. Kayak mereka teleportasi atau muter-muter di tempat yang gak logis. Dusun itu bener-bener gak ada di peta, dan kayaknya emang cuma muncul buat orang-orang yang kesasar, kayak mereka. Sampai sekarang, kalau Bang Dimas cerita, dia selalu bilang, kalau lu ke Kalimantan, jangan nekat masuk hutan sendirian. Kalau nemu dusun yang gak ada di peta, kabur sebelum terlambat. Setelah mereka berhasil nemuin jalan setapak dan kabur dari dusun aneh itu, kira-kira perjalanan udah hampir setengah hari, tapi rasa takut masih nempel di kepala masing-masing. Bayangan wajah-wajah penduduk dusun itu, matanya yang item bolong, senyum kaku mereka, masih kebayang jelas. Walaupun sekarang mereka udah keluar dari area itu, perasaan gak enak masih ngikutin kayak bayangan. Mereka istirahat bentar di pinggir sungai kecil yang mereka temuin. Siska duduk sambil minum, tangannya masih gemeter, matanya merah, kelihatan trauma banget. Randy juga duduk lemes, mukanya pucet, kayak orang gak percaya mereka baru ngalamin hal seabsurd itu. Ojan diam, sesekali ngecek HP, sinyal masih naik turun, tapi minimal udah ada tanda-tanda peradaban. Bang Dimas duduk sambil mikir. Otaknya masih muter nyambungin semua kejadian. Dusun itu bener-bener kayak tempat terlarang, tempat yang seharusnya gak ada. Apalagi omongan nenek tua tadi terus terngiang di kepala dia. Soal dusun yang gak ada di peta, soal bayangan penduduk yang sebenarnya bukan manusia, dan soal aturan-aturan aneh yang untungnya mereka turutin.
Tapi yang paling bikin dia kepikiran adalah kata-kata terakhir nenek itu sebelum mereka cabut. Waktu itu, sebelum mereka ninggalin dusun, nenek itu sempat bisik pelan ke Bang Dimas. Dusun ini bisa ngikutin kalian kalau kalian ninggalin sesuatu di sini atau bawa sesuatu dari sini. Bang Dimas langsung ngecek tas, ngecek isi kantong, pastiin gak ada barang aneh yang gak sengaja mereka bawa. Randy, Siska, sama Ojan juga dicek. Mereka cuma bawa barang pribadi kayak baju, botol minum, dan alat camping. Tapi tetap ayah, Rosa was gak hilang. Setelah mereka ngerasa cukup istirahat, mereka lanjut jalan nyari jalan keluar dari hutan. Tapi anehnya, semakin mereka jalan, suasana hutan berubah lagi. Pohon-pohon makin gede, akar-akarnya ngejulur kemana-mana kayak sengaja nutupin jalan. Hawa jadi dingin lagi, dan kabut tipis muncul perlahan. Siska mulai nangis lagi. Bang, jangan bilang kita balik ke situ lagi. Bang Dimas diam, tapi jujur, dia juga ngerasa ada yang gak beres. Mereka udah jalan jauh, harusnya mereka makin dekat ke area pinggiran hutan atau minimal nemu pemukiman warga. Tapi ini malah suasana makin mirip kayak tadi waktu di dekat dusun terlarang itu. Randy udah ngomel setengah panik. Gak mungkin, Bang. Masa kita muter-muter di tempat yang sama? GPS jelas nunjuk ke arah sini. Ojan lihat peta digital di HP, tapi jalurnya kayak gak logis. Mereka udah jalan jauh, tapi titik lokasi masih di area hijau kosong tanpa penanda apapun. Kayak mereka diam di tempat. Tiba-tiba, di depan mereka, ada jalan bercabang. Satu ke kiri, satu ke kanan. Keduanya ketutup pohon-pohon gede, kabut tipis mulai nutupin bagian ujung jalan, dan suasana benar-benar sepi, cuma suara langkah kaki mereka aja yang kedengeran. Mereka diskusi bentar, akhirnya mutusin buat ambil jalan kiri. Baru beberapa menit jalan, tiba-tiba Bang Dimas ngeliat sesuatu di tanah. Dia berinci, matanya nelotot. Itu, sepotong kain merah kecil. Persis kayak kain yang dikasih sama nenek tua di dusun itu. Bang Dimas langsung pucat. Dia tahu betul, mereka ninggalin kain itu di tas Siska. Gak pernah ada yang jatohin di jalan. Tapi sekarang kain itu ada di sini, di tanah, di tengah hutan. Padahal mereka udah jalan jauh dari dusun tadi. Siska juga lihat, mukanya langsung panik. Bang, itu, kainnya yang tadi. Randy mundur pelan. Ojan langsung ngeliat ke sekitar, matanya waspada. Bang Dimas jongkok, ngambil kain itu. Dia ngerasain hawa dingin aneh dari kain itu, kayak ada energi gak enak yang nempel. Baru aja dia mau ngomong, tiba-tiba dari balik kabut, muncul bayangan orang jalan pelan ke arah mereka. Siluetnya tinggi, jalannya pelan banget, kepala agak miring, dan suara langkah kakinya nyeret tanah kayak orang lumpuh. Mereka semua langsung mundur, jantung berdegup kencang. Rasa takut balik lagi kayak waktu di dusun tadi. Siluet itu makin dekat, makin jelas, dan bener aja, itu sosok penduduk dusun tadi. Mukanya pucat, matanya hitam bolong, mulutnya nyunggingin senyum kaku kayak orang dipaksa senyum, dan tangannya ngelambai pelan kayak nyapa. Siska jerit kecil, Randy udah gemeter. Ojan megang senter lagi sambil matanya ngeliat ke kanan kiri. Tiba-tiba, muncul lagi sosok lain dari balik kabut, terus satu lagi, dan lagi, sampai akhirnya mereka dikelilingin bayangan-bayangan penduduk dusun itu. Semua diam, matanya kosong, senyum kaku, badan mereka kayak ngambang dikit dari tanah. Bang Dimas buru-buru inget omongan nenek tadi. Jangan sebut nama asli, jangan percaya apa yang dilihat, jangan panik. Dia nyuruh yang lain diam. Udah, fokus aja, jangan ngomong sembarangan, jangan lihat mereka terus. Tapi makin lama, sosok-sosok itu makin dekat, kabut makin tebal. Suara bisikan aneh mulai kedengeran lagi, kayak mereka ngerasain halusinasi, suara tangisan, ketawa kecil, bahkan suara familiar kayak teman-teman mereka manggil, padahal gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba Siska kepleset jatuh. Kain merah itu kebuang ke tanah lagi. Salah satu sosok penduduk ngambil kain itu, terus dia senyum aneh, matanya ngelototin Siska,
kayak ngerti mereka lagi ngejagain kain itu sebagai pelindung. Bang Dimas panik, buru-buru ngambil kain itu dari tangan sosok itu. Dan anehnya, sosok itu gak marah, malah senyum makin lebar. Matanya tetap kosong, dia diam aja. Dari kejauhan, suara nenek tua yang tadi bantu mereka kedengeran lagi, entah dari mana asalnya. Jangan tinggalin apapun, jangan bawa apapun dari sini, atau dusun ini bakal ngikutin kalian. Bang Dimas langsung sadar, mereka benar-benar belum beneran keluar dari wilayah dusun itu. Walau udah jauh, dusun ini kayak ngejebak mereka di dimensi lain, kayak ngulangin perjalanan, ngebalikin mereka ke tempat yang sama terus-menerus. Siska nangis lagi, Randy udah setengah nyerah, Ojan makin pucat. Bang Dimas nekat, dia lihat sekeliling, cari tanda-tanda jalan keluar yang beneran. Di antara kabut, dia lihat ada pohon besar dengan bekas tanda silang di batangnya. Dia ingat, tadi mereka pernah lewatin pohon itu waktu pertama nyampe dusun. Artinya, mereka masih muter-muter di tempat yang sama. Dusun itu benar-benar ngejebak mereka, seolah-olah gak ngebolehin mereka pergi. Atau malah, udah ada bagian dari dusun itu yang nempel sama mereka, ngikut terus. Dan yang paling serem, mereka belum sadar apa yang sebenarnya udah ikut sama mereka sejak tadi. Bang Dimas jalan pelan-pelan ke arah pohon besar yang tadi dia lihat. Bekas tanda silang di batang pohon itu makin jelas. Dia ingat betul, itu pohon yang mereka lewatin sebelum nyampe ke dusun aneh itu. Tapi masalahnya, mereka sekarang harusnya udah jauh dari situ, tapi malah muter lagi, balik ke titik awal. Siska makin panik, mukanya udah pucat kayak mayat. Randy duduk lemes di tanah. Ojan diam sambil terus megang senter yang nyalanya udah makin redup. Kabut makin tebal. Sosok-sosok penduduk dusun itu makin banyak bermunculan lagi dari balik kabut. Matanya masih item bolong. Senyum kaku mereka makin lebar, kayak ngetawain kondisi mereka. Bang Dimas mikir keras. Dia ingat kata nenek tua tadi. Dusun ini bisa ngikutin mereka kalau mereka ninggalin sesuatu atau bawa sesuatu yang gak seharusnya. Dia langsung ngecek tasnya. Isi kantong, semua barang dicek ulang. Tiba-tiba, dia nemuin satu benda kecil di saku belakang tasnya. Sebuah batu kecil, warnanya hitam pekat, bentuknya aneh kayak kristal tapi kasar. Permukaannya ada ukiran kecil kayak simbol kuno. Bang Dimas kaget. Dia gak inget pernah ngambil batu ini, apalagi selama di dusun tadi. Dia langsung inget lagi omongan nenek itu. Jangan bawa apapun dari sini, bahkan benda sekecil apapun. Bang Dimas buru-buru nunjukin ke yang lain. Nih, kayaknya ini yang bikin kita balik lagi ke situ. Siska lihat, matanya makin gede. Bang, gua lihat batu itu di salah satu rumah tadi. Waktu kita nginep, kayaknya itu dari sana. Randy udah makin pucat. Lu bawa itu? Pantesan kita gak bisa keluar-keluar. Bang Dimas nyesel setengah mati. Dia gak sadar ada batu itu di tasnya. Mungkin dia gak sengaja bawa waktu panik beres-beres tadi. Tapi sekarang udah terlanjur. Dan dampaknya bener-bener nyata. Mereka muter-muter gak bisa keluar dari wilayah dusun terlarang itu. Dari balik kabut, sosok-sosok penduduk itu makin dekat. Mereka jalan pelan kayak ngepung. Matanya masih kosong. Senyumnya makin lebar. Ada suara bisikan makin jelas di kuping mereka. Kayak ada yang ngomong langsung di kepala. Kalian gak boleh pergi. Kalian bagian dari sini. Bang Dimas tahu satu-satunya cara adalah balikin batu itu ke tempat asalnya. Atau minimal ngebuang batu itu jauh dari mereka. Dia ambil keputusan. Dia pegang batu itu kenseng. Terus lari kail aralain. Nuari tempet buat engel empa batu itu. Siska, Randy, dan Ojan ikut lari. Mereka semua udah setengah panik. Suara langkah kaki mereka nyeret tanah. Napas ngos-ngosan. Suara bisikan makin keras kayak ngejar dari belakang. Di tengah lari, Bang Dimas nemuin semacam lubang kecil di tanah. Kayak sumur tua, gelap, dalamnya gak kelihatan. Dia gak mikir panjang, dia langsung ngelempar batu itu ke dalam lubang. Sambil dalam hati dia minta maaf, berharap ini cara yang benar. Begitu batu itu jatuh ke dalam sumur, tiba-tiba, kabut di sekitar langsung buyar pelan-pelan, kayak disedot ke dalam tanah.
Suara bisikan hilang. Sosok-sosok penduduk dusun itu nge-freeze, diam di tempat. Terus perlahan satu persatu mereka kayak ngeblur. Tubuh mereka pudar, ngilang kayak asap yang terbawa angin. Siska nangis lega. Randy jatuh duduk, napas ngos-ngosan. Ojan duduk sambil nutup muka. Bang Dimas berdiri, masih waspada, matanya ngeliat sekitar, nunggu kejadian aneh lain. Tapi suasana mulai balik ke normal. Hutan Kalimantan yang tadinya kayak dunia lain, sekarang mulai kelihatan kayak hutan biasa. Pohon-pohon, tanah basah, suara burung, jangkrik, semua balik. Mereka jalan lagi, dan kali ini beneran kelihatan jalur keluar. Mereka nemuin aliran sungai yang lebih besar, terus ketemu perahu warga lokal. Mereka manggil perahu itu. Nelayan yang bawa perahu sempat kaget ngeliat kondisi mereka. Kalian dari mana? Kok muka kayak gitu? Tanya si nelayan. Bang Dimas cuma bisa jawab singkat. Kami nyasar, Pak. Mereka naik perahu, badan lemes, muka kotor, pakaian belepotan tanah. Si nelayan nganterin mereka ke desa terdekat. Di desa itu, mereka cerita pelan-pelan soal kejadian yang mereka alamin. Warga lokal cuma saling lihat-lihatan. Beberapa ada yang ngangguk, kayak ngerti. Salah satu warga tua di sana ngomong, "Kalian ke dusun itu ya? Dusun yang gak ada di peta." Bang Dimas diam, matanya nanar. Dia cuma bisa ngangguk pelan. Warga tua itu cerita, dusun itu emang ada, tapi gak semua orang bisa nemu. Cuma orang-orang yang diundang, atau yang bawa benda terkutuk dari sana. Untungnya, mereka sadar sebelum terlambat. Tapi warga tua itu juga bilang, kadang, meski kalian udah keluar, bukan berarti mereka benar-benar ngelepas kalian. Bang Dimas diem, Sika makin pukat, dan nutup muka, orang nunduk. Sampai sekarang, mereka semua udah balik ke rumah masing-masing. Tapi kadang, Bang Dimas suka ngerasa ada yang ngeliatin dia dari pojok ruangan, atau lihat bayangan aneh di kaca. Siska bilang dia suka mimpi buruk yang sama. Randy sering dengar bisikan kecil tiap malam. Ojan ngerasa selalu diikutin kalau lagi sendiri. Mereka sadar, mungkin, bagian dari dusun itu, masih ngikutin mereka, ngebayangin mereka seumur hidup. Jadi, kalau kalian ke Kalimantan, atau kemanapun yang ada hutan lebatnya, jangan pernah nekat masuk tempat terlarang. Apalagi kalau tempat itu gak ada di peta. Bisa jadi, kalian gak bakal balik lagi. Jadi, itu tadi cerita serem kita kali ini. Ingat ya, kalau lagi di tempat asing, jangan sembarangan. Siapa tahu, ada yang ngeliatin kalian kayak di cerita tadi. Kalau kalian suka cerita-cerita horor kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah serem lainnya di channel ini. Gua, Lorong Gaib Channel, pamit dulu. Sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Dan ingat, hati-hati, mungkin mereka lagi ngikutin kalian.